Sebenarnya hubungannya langsung sama orang tua gue sih kemarin itu kan. Nah Oh, nah, jadi kayak gue tuh tipe anak yang selalu nurut lah istilahnya, mau, tentang A, B, C, D, E, gue selalu nurut sama orang tua gue gitu. Sampai kadang-kadang, permintaan gue itu nggak terlalu digubris gitu loh. Jadi kayak, eee, "Kamu harus ini, tapi aku maunya ini," gitu. Terus gue jadi, dibilang, "Kamu nggak mau nurut," kayak gitu loh. Dulu dulu tuh apa, sampai, terakhir itu sempet kayak gitu dan itu ya gue nggak bisa bohong kadang, nimbulin rasa apa ya, dibilang agak benci juga sih gitu kan, dendam, kesel gitu sama orang tua. Wah, ya berarti itu nggak baik, tapi kadang ya kita muncul sendiri. Nah, sampai terakhir gue disuruh, masuk ke pertanian yang gue sebenarnya udah sempat ngomong gue pengen masuknya ke hubungan internasional waktu gue kuliah gitu kan, dan sampai akhirnya gue disuruh kerja ke Kalimantan, di kebun sawit gara-gara, mereka melihat om gue yang udah cukup, eee, sukses lah di sana di perkebunan kelapa sawit kan. Nah, gue disuruh ikutin jejaknya dia gitu loh, dan gue nggak bisa apa-apa gitu karena emang dari dulu gue nurut dan terprogram buat, eee, ikut apa kata mereka gitu. Nah, sampai terakhir paling down banget waktu gue udah kerja di sana, yang gue nggak cocok dengan tekanan dan segala macamnya itu gue, hampir sampai mau apa ya, dibilang mengakhiri semuanya gitu loh bahasa halusnya. Makanya, eee, kemarin waktu lu nyoba buat ikut program, gue mau langsung ikut gitu. Mungkin untuk beberapa orang mungkin ngerasa biasa aja ya, maksudnya dengan pasti banyak orang kejadiannya sama kayak gue, tapi kalau pribadi gue sendiri karena ini sangat efektif sama hidup gue, sekitar 8, 8,5 lah. Pasti sih dulu waktu itu gue jadi kayak gampang depresi, terus gue gampang stres, jadi, eee, kemarin aja waktu gue ke Kalimantan tuh berat badan gue turun sekitar, eee, dalam 3 bulan pertama tuh bisa turun sampai 10 kiloan gitu gara-gara gue stres. Awalnya sih gue kayak skeptikal gitu loh, kayak, "Ah, paling cuma, sekedar ini ajalah, bantu, ngisi gitu-gitu kan, maksudnya mhm. program gitu kan, gue coba aja dulu deh iseng." Dan ternyata makin berangsur gue ngisi dari mulai awal-awal kan dia start-nya slow gitu kan, pace-nya, ngisinya sedikit-sedikit gitu kan. Sambil belajar, gue baca teorinya, ternyata dari yang, gua prediksi itu mental semua gitu loh, kayak, wah nih bener-bener mulai bisa ngebantu gua ngendaliin, emosi gue gitu loh. Dan pas mulai sampai pertengahan, dari seperempat ke pertengahan itu gue baru, "Oh iya bener," akhirnya gue serius tuh ngerjain tuh sampai akhir tuh. Wah, dan gue bener-bener kaget sih akhirnya waktu, di akhir udah gue akhirnya jadi berani buat ngomong gitu loh sama orang tua gue soal keadaan gue yang sekarang tentang apa, dan itu ngebantu banget. Kalau untuk memaafkan, ya namanya orang tua ya, maksudnya gue nggak bisa maafin mereka, maksudnya, eee, apa yang mereka lakukan mereka pasti mau yang terbaik buat gue dan gue juga begitu gitu. Memang kadang kemarin kita salahnya di miskomunikasi aja, dan miskomunikasi yang sangat panjang itu dari bertahun-tahun itu. Nah, kemarin karena reach forgiveness ini gue nyoba buat konfrontasi mereka lebih ke, eee, apa sih yang gue rasain gitu sebenarnya tentang ini, dan tentang, eee, segala sesuatu yang udah mereka harapkan dari gue gitu kan. Gue juga, lebih dapet lah, dan mereka juga lebih ngerti lah tentang perasaan gue gitu. Jadi biar sama-sama enak aja. Tapi alhamdulillah mereka udah ngerti, gue udah ngerti. Setelah kita omongin panjang lebar, dan alhamdulillah kita dapat satu konklusi yang baik untuk semuanya gitu. Kalau nggak salah itu
gue inget ada satu kata-kata itu kalau lu nggak ngeberaniin diri lu untuk memaafkan gitu, lu akan seumur hidup dengan perasaan seperti itu yang sama. Gue itu struck lightning, gue langsung jadi kayak, "Oh iya juga ya," gitu. Terus, Mmm, oke. sama yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sama lu berdoa kalau lu gini-gini terus lu cuma nyimpen dendam dan akan terus berangsur-angsur nggak semua nggak akan lebih baik ya. Yang paling gue inget itu sih. Gue sangat merekomendasikan buat teman-teman nanti yang, sekiranya punya ada, masalah dan butuh wadah untuk, curhat atau untuk gimana caranya diri lu bisa memaafkan, tapi dengan underline kayak ada satu konseling gitu loh yang apa, memandu untuk Mhm. mengerjakan itu heeh, itu, sangat membantu sih menurut gue, ke teman-teman. Pesan-pesan gue sih buat orang yang kira-kira nasibnya sama kayak gue pengen ngasih tahu mereka itu orang tua itu sebenarnya pengen yang terbaik buat lu, orang tua itu pengen segala sesuatu hal yang baik buat lu, yang menurut mereka itu jalan yang paling bagus buat lu. Tapi itu juga harus sejalan sama apa yang lu pengen, sejalan sama apa yang lu, harapkan di kemudian hari gitu. Soalnya percuma mereka menganggap itu baik, tapi di satu sisi lu menganggap itu tidak baik, ya apa apa gunanya gitu loh. Nah, gue saran sih kepada teman-teman di sana nanti yang, sekiranya senasib sama gue kayak, lu lebih enak ngomong langsung konfrontasi, misal lu nggak suka, bilang nggak suka, orang tua lu nggak suka, bilang nggak suka, lu cari jalan tengahnya yang paling bagus gimana sebelum semuanya terlambat gitu. Kayak gue udah kayak kelewat, kuliah gitu kan, wah udah terlambat banget, tapi seenggaknya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan.